الفاتحة بنية التعبد والتحصين بها وتحصيل جميع ما لها من الخاص والفتوحات والخيرات والبركات في الدين والدنيا الآخرة، وعلى نية حصول أرزاق الطيبة وذريات الصالحة والعصمة من الآفات والبليات والأسقام والأمراض ظاهرا وباطنا، ومن السحر والشر العين والطاعون، وعلى نية الجمالة والكمالة والسهالة لهوائجنا الدنيا والأخرى، وأن الله تعالى يجيب دعواتنا وأورادنا ولا يجعل أحدا منا مطرودا في دعائنا، وأن الله تعالى يرزقنا علما نافعا وعملا بما في كتابه وسنة نبيه، وأن الله تعالى يرزقنا رزقا حلالا طيبا من غير مشقة ولا ضير، وأن الله تعالى يطيل أعمارنا في طاعته ويختم لنا بالحسنى، وأن الله تعالى يغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ومشايخنا والمسلمين، أن الله تعالى يغفر لنا ويغفر لهم ويرحمنا ويرحمهم ويعفو عنا ويعفو عنهم، وأن الله تعالى أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور والبهجة والحبور من يومنا هذا إلى يوم البعث والنشور بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والوالدي ومشايخي والمسلمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Hidayatus Salikin halaman 9. Bismillahirrahmanirrahim. Dan demikian lagi wajib atas mereka itu percaya akan mizannya. Jadi bagi mukallaf, orang yang kena beban kewajiban agama, Islam balik berakal sampai kepadanya dakwah, itu wajib mengimani, meyakini bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam makhluk yang paling mulia. Beliau sebagai nabi dan rasul. Bukan hanya kita yakini beliau sebagai nabi dan rasul, segala apa yang Nabi sampaikan wajib kita yakini seyakin-yakinnya. Menolak atau mengingkari, bahkan meragukan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, itu sama aja ingkar kepada Allah. Ingkar sama Nabi pasti ingkar sama Allah. Kagak taat sama Nabi pasti kagak taat sama Allah. Sebab dalam ayat Al-Quran Allah katakan atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Yang pertama, taatinlah kepada Allah. Yang kedua, taatin yaitu Rasulullah. Lempengan ngomong atiullah sama atiur rasul, ngomongin ketaatan kepada Allah sama Rasul, fiilnya Allah ulang, atiullaha wa atiur rasul. Sebab apa? Apa yang diperintahin nama Nabi pasti itu diperintahin nama Allah. Apa yang dicintai nama Nabi pasti itu dicintai oleh Allah. Sehingga fiilnya Allah ulang, perintahnya atiullaha wa atiur rasul. Karena nilainya sama. Apa yang Allah perintahin
Allah sampai nama Nabi. Jalanin perintah Nabi sama aja jalanin perintah Allah. Lempengan wa ulil amri minkum nggak ada atiunya. Kenapa? Karena kita wajib ngikutin pemerintah manakala kebijakan pemerintah itu enggak bertolak belakang dengan atiullah wa atiur rasul. Kapan-kapan ada kebijakan pemerintah bila tabrakan, bila bertentangan dengan ketaatan kepada Rasul, ketaatan kepada Allah, maka itu jangan diikutin. Sehingga lafaz atiu kagak diulang pada lafaz ulil amri, yang diulang pada atiur rasul, ya, atiullah wa atiur rasul. Taat sama Allah, taati rasul. Lempengan ulil amri kagak pakai wa atiu. Karena boleh jadi pemerintahnya enggak ngamalin aturan Allah. Boleh jadi pemerintahnya jauh dari aturan Rasulullah. Ya, kita boleh wajib ikutin manakala kebijakan-kebijakan pemerintah enggak tabrakan dengan perintah Allah dan perintah Rasulullah. Nih, yang selanjutnya yang Nabi bawa, bahwa Nabi menyatakan di yaumil kiamah nanti itu ada mizan. Mizan ini timbangan amal. Sebagaimana di dunia kita kenal ada timbangan, ya. Timbangan, ada tiangnya, ada amudnya, ada yang malang, ada piringannya, ya. Itu namanya mizan. Amal baik ditaruh di belah kanan, di samping arsy. Amal buruk ditaruh di belah kiri, di belah kiri. Sampingnya neraka, sampingnya depannya sorga, sebelah kanannya arsy, sebelah marinya neraka. Sorga sama neraka berhadapan, ya. Nah, ini amal soleh yang kita lakuin saat di dunia kita kagak bisa lihat. Pahala sholat, pahala zikir, pahala haji, pahala umrah, pahala puasa kita kagak bisa lihat di dunia. Tapi di akhirat pahala-pahala itu berbentuk seperti materi, ya. Begitu juga dengan dosa di dunia kita nggak bisa lihat. Kita bohong, kita bergibah, kita fitnah orang, kita melakukan hal-hal yang dilarang sama agama enggak kelihatan. Tapi begitu di akhirat semua amal baik yang itu amal soleh maupun amal toleh, Allah bikin bentuk, Allah jisimkan, Allah bentuk, bisa kelihatan sama mata. Makanya tuh ada piringannya, ya, ada piringannya. Yang baik Allah taruh kanan, yang buruk Allah taruh belah kiri. Itu kita wajib percaya bahwa ada di hari kiamat namanya mizan. Mizan. Kita baca lagi. Yakni neraca di dalam akhirat, ditimbang di dalamnya itu segala amal manusia, ya, ditimbang semuanya. Yang beratan amal baik itu selamat. Yang lebih buruk amal, yang lebih buruk timbangan yang belah kiri itu enggak selamat. Dan demikian lagi wajib atas mereka itu bahwa percaya akan sirat. Jadi selain ada mizan, kita sebagai mukallaf wajib percaya di hari kiamat itu ada sirat. Sirat ini jembatan, sirat ini titian, ya. Orang bakal liwatin situ, di bawahnya neraka. Siapa yang kepleset nyebur, ya. Dalam riwayat saking banyaknya orang yang kagak selamat itu disebutin sirat itu yang bakal kita jembatin tipisnya lebih tipis dari
rambut yang dibelah 7. Dalam riwayat Al-Imam Ramli mengatakan dari Al-Imam Burhanuddin Al-Halabi bahwa yang bakal kita injek, kita berjembat itu dari bulu matanya Imam Malik. Ya, bulu matanya Imam Malik. Bulu matanya Imam Malik itu jadi jembatan yang bakal kita lewati. Ya, boleh jadi itu maknanya konotasi beneran, saking tipisnya tuh, tajamnya. Boleh jadi ada yang memaknakan maknanya makna konotasi, makna yang tidak sebenarnya. Ya, saking banyaknya orang yang kagak selamat, apa dikata tipisnya udah kayak rambut dibelah 7. Tapi boleh jadi maknanya beneran, wallahu a'lam bishawab. Tapi yang penting, yang wajib bagi kita meyakini itu sirat bener adanya. Ya, ini namanya sirat, bukan siratul mustaqim. Sebab sirat yang di sono 5.000 tahun mendatar, 5.000 tahun menurun, 5.000 tahun mendaki, bukan mustaqim. Jadi kadang-kadang ustaznya lebay. Nanti kita akan berjembat di jembatan yang namanya siratul mustaqim. Siratul mustaqim itu di dunia. Yang kata Quran yang kita minta, ihdinas siratul. Apa itu siratul mustaqim? Siratul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Jalan orang-orang yang kau beri nikmat, para nabi, para rasul, para wali, para solehin. Itu namanya siratul mustaqim yang di dunia. Yang kita selalu minta sama Allah biar kita berada di dalam siratul mustaqim, jalannya para nabi. Adapun yang di akhirat kagak ada tuh embel-embel mustaqim. Sebab kenapa? Kenyataannya sirat nanti yang bakal kita jembat bukan mustaqim. Karena 5.000 tahun perjalanan, 5.000 tahun mendatar, 5.000 tahun menurun, 5.000 tahun mendaki, bukan mustaqim. Salah besar orang yang ngomong kita akan berjembat nanti di yaumil qiyamah di jembatan namanya siratul mustaqim. Itu dia ngajinya belum hatam, ngaji cuman japlak, ya, dia kagak baca kitabnya, hadisnya, fotokopi, copy paste, ya, ya, dah, namanya sirat, yaitu titian di batas neraka jahanam, yaitu halus daripada rambut dan tajam daripada pedang, dan tergelincir atas segala kaki orang kafir dan munafik, maka jatuh mereka itu ke dalam api neraka. Ya, jadi yang kafir, yang munafik itu bakal kepleset, bakal kepleset. Kalau emang dia amalnya baik, amalnya dia nulungin. Makanya ada kelompok orang yang jalan itu secepat kilat, baru ngejep udah nyampe. Ada yang begitu. Ada lagi seperti kuda tangkas. Ada lagi yang jalannya kayak burung yang terbang. Ada lagi yang kayak komang-komang, saking lambatnya, kayak kura-kura. Ya, ada lagi yang baru nindak udah nyebur. Itu semua tergantung amalnya. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, man ti amalu lam yusri bihi nasabuh. Siapa orang yang amalnya lamban, siapa orang yang amalnya minim di dunia, maka nasabnya di hari kiamat kagak bisa nulungin dia. Maka nasab dia turunan orang soleh, anak kiai, engkongnya kiai, ya, lam yusri bihi nasabuh. Nasabnya dia nggak bakalan bisa bikin cepet, walaupun dia turunan orang alim, orang soleh. Lempengan amal masing-masing kagak bisa nulungin dia. Itu namanya sirat. Di bawahnya api neraka.
di atasnya ada gaetan, ya. Jadi kalau orang yang punya amal, dia diselamatin. Sebab udah bawahnya tipis banget, di atas ada gaetan. Datang yang bakal nggaet orang. Jadi di atas bawah itu susahnya. Dan tetap atas segala kaki orang mukmin, lalu mereka itu ke dalam surga, tetapi bersalahan perjalanan orang mukmin sekira-kira amal mereka setengah mereka itu seperti kilat yang menyambar, dan setengah mereka itu seperti burung yang terbang, dan setengah mereka itu seperti kuda yang lari, dan setengah mereka seperti burung yang seperti orang yang berjalan, dan setengah mereka itu merangkap, dan setengah mereka itu mengesot. Demikianlah masing-masing mereka itu sebab bersalahan amal mereka itu. Jadi ditentuin nama amal. Kalau amalnya banyakan, waktu 5.000, kalau orang jalan biasa 5.000 tahun mendatar, 5.000 tahun menurun, 5.000 tahun mendaki, itu sekejap mata. Ada yang kayak kilat, ada yang kayak burung. Manusia itu berbeda-beda, bahkan ada yang ngesot dia jalan. Itu beda-beda. Dan demikian lagi wajib atas mereka itu mukallaf, ya, bahwa percaya akan telaga Kausar. Nabi Muhammad punya telaga Kausar. Telaga Kausar ini ada dua. Pertama sebelum sirat, kedua setelah sirat. Ya, namanya Kausar. Disebut Kausar karena banyak kebaikan. Dalam ayat Al-Quran Allah abadikan, inna a'tainakal Kautsar. Itu dia tuh, telaga namanya Kautsar. Bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minum daripadanya itu segala orang mukmin dahulu daripada masuk mereka itu ke dalam surga. Sebelum masuk surga minum dulu. Yang kalau udah minum kagak bakal aus selama-lamanya. Ya, gelasnya itu ada di pinggiran sebanyak bintang-bintang yang ada di langit. Kemudian daripada melalui siratal mustaqim. Nah, ini salah nih. Ini salah cetak. Kan sirat kagak ada mustaqimnya. Nah, ini salah, dia salah cetak. Ya. Ini yang nulis nih. Belum ngopi. Ya. Iya. Jadi ada sirat, ada haud sebelum sirat, ada haud yang terkemudian daripada sirat. Dan barang siapa minum daripadanya, niscaya tiada dahaga kemudian daripada itu salam-salam. Ya, jadi habis minum itu dia nggak pernah merasakan dahaga. Sampai Al-Imam Subki rahimahullah menceritakan dalam kitab Tabaqatul Kubra, ya, ini ada perempuan namanya Rahmah bin Ibrahim. Siapa namanya? Rahmah binti Ibrahim. Ini Rahmah binti Ibrahim punya laki. Lakinya ini pejuang. Tempo-tempo lakinya izin, dia pengen ngikut jihad. Begitu dia ngikut perang nih laki,
Berminggu-minggu nggak ada kabarnya. Pas udah sebulan lebih, datang kawan-kawannya dia pulang. Ini perempuan maren-maren nyari lakinya mulu. Begitu ada kabar dari teman-teman yang ikut, laki ente meninggal. Ini perempuan penasaran, di mana emang perangnya? Singkat cerita, itu tempat diparanin. Begitu diparanin, dia nyari-nyari, ya enggak? Namanya penasaran, lakinya dia pengen lihat tubuhnya, walaupun udah meninggal. Kalau dia sudah mati, tunjukkan padaku di mana kuburnya. Ya ilah. Ya. Orang kalau penasaran begitu, makanya mendingan kagak ngeliat sama sekali daripada penasaran. Makanya banyak banget orang ngigo gara-gara penasaran. Ya. Begitu dicari-cari, itu tempat nggak nemu. Tuh bininya kecapean. Apa dia ngasoh di bawah pohon. Emang capek dari kampungnya jalan, sasar susur, akhirnya dia kepulesan di bawah pohon. Begitu kepulesan di bawah pohon, dia ngimpi Allah kasih ketemu sama laki. Itu lakinya lagi di sorga, lakinya lagi ngelayanin orang-orang minum di telaga Nabi. Ada yang datang dikasih minum, ada yang datang dikasih minum. Ini bini ngelihat lakinya jejingkrakan. Bang, masih kenal sama saya? Ya Allah bang, girang banget saya nemuin. Mana gua aus banget ini. Lalu enak banget di sini. Bahasa kitanya begitu. Bagi ngapa gua dikit? Ya Allah. Nyari berhari-hari, berminggu-minggu, nungguin berbulan-bulan kagak nemu. Saya aus banget ini bang. Apa kata lakinya? Sono lu, di sini. Kata bininya, ya Allah bang, tega banget. Saya kan lama nyari abang. Ini bukan tempat lu. Ini tempat buat orang yang mati dalam jihad. Lu ngapain di sini nih? Sono pulang. Gue udah seneng di sini. Kata bininya, ya Allah bang, tega buat saya nyari. Saya biar dikit apa bang, nyobain biar dikit aja. Akhirnya lakinya nanya sama penghuni itu telaga, boleh kagak bini aneh nyobain? Kalau katanya orang, ya udah kesian bini lu itu. Diserogin tuh air. Begitu diminum sama bininya, minum cuman seteguk doang. Itu ngimpi habis sampai situ. Bangun tuh bini. Begitu dibangun, dia pegang bibirnya. Lah basah. Basah. Dikata ngimpi. Kok ada basahnya? Dikata kagak ngimpi. Lah kok kagak ada haudnya? Ngimpi dia. Begitu dia pulang ke kampungnya, dia udah nggak lagi mau makanan-makanan dunia. Dikasih makanan, ya dia makan roti, dia makan gandum, dia makan apa aja, lauk-lauk yang tadinya dia doyan, asal dia makan dia muntahin. Begitu dikasih minuman, minumannya muntah. Ya gak? Itu perempuan umurnya apa panjang, matanya masih ngeliat secara jelas, giginya masih utuh, kupingnya masih dengar. Itu dibikin sebuah bab oleh Al-Imam Subki, babu imra'atin ta'kulu ta'amas syuhada. Bab yang menceritakan sebuah kisah di mana ada perempuan pernah nyicipin jamuan orang-orang yang mati syahid. Cuma nyicipin doang, sama dunia udah kagak doyan. Wah, ini apalagi haud Nabi, ya, kemuliaan besar. Nah, itu disebutin oleh Al-Imam As-Subki dengan sanad yang muttasil kepada orang yang pertama kali menceritakan sampai kepada
perempuan yang bernama Rahmah binti Ibrahim. Ya. Bermula lintangannya itu perjalanan sebulan. Kalau jalan tuh haud kita mau kelilingin, panjangnya itu kira-kira orang jalan sebulan. Tempo hari saya didatengin sama orang dari mana, Mak? Yang dulu jalan kaki. Dari Lampung apa? Ada pernah orang jalan dari Lampung kemari. Itu ngabisin waktu 6 hari. Jalan kaki dari Lampung. Ya, dari Lampung jalan kaki ke Jakarta. Itu ngabisin waktu 6 hari. Cuman dia istirahat aja tuh sama sholat. Makan istirahat, sholat istirahat, malam dia tidur, dia jalan lagi. Itu Jakarta ke Lampung cuman 6 hari. Ini haudnya panjangnya kira-kira orang jalan sebulan ya. Airnya terlebih putih daripada air susu dan terlebih manis daripada air madu. Kalau ngomongin putih, susu kalah. Kalau ngomongin manis, madu kalah. Pada kelilingnya itu beberapa kandia sebilang-bilang bintang di langit, beberapa kendi sebilang-bilang bintang di langit. Ya, ada gelas, ada kendi, banyaknya bertaburan itu di pinggiran haud sebanyak bintang dan sebanyak bintang-bintang di langit. Dan demikian lagi wajib atas mukallaf percaya akan hisab. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Al-Fatihah. Alhamdulillah alamin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim.